Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengertian. Istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan dari organisasi itu sendiri. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit, dalam organisasi maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak akan maksimal. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah, dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Prinsip organisasi menurut para ahli. Henry Fayol, sebagaimana dikutip oleh Hughes dan Bowditch 1977, Fayol mengemukakan 14 prinsip organisasi, yaitu pembagian kerja atau division of work, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, kesatuan perintah atau unity of command, disiplin, kesatuan arah atau unity of direction, kepentingan individu di bawah kepentingan umum, atau subordination of individual interest of general interest, gaji pegawai atau remuneration of personnel, sentralisasi atau centralization, saluran jenjang atau scale chain, ketertiban atau order, keadilan atau equity, kestabilan masa kerja pegawai atau stability of tenure of personnel, inisiatif, dan kesatuan jiwa corps atau esprit de corps. L.P. Alford dan Russell Beatty 1951. Dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management, mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi. Yang pertama, prinsip tujuan atau Principle of Objective. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab atau Principle of Authority and Responsibility.
Yang ketiga, prinsip wewenang pokok atau principle of ultimate authority. Yang keempat, prinsip penugasan kewajiban atau principle of assignment to duties. Yang kelima, prinsip definisi atau principle of definition. Yang keenam, prinsip kesamaan atau principle of homogeneity. Yang ketujuh, prinsip efektivitas organisasi atau principle of organization effectiveness. Henry G. Hodges, 1956. Dalam bukunya yang berjudul Management Principles, Problems, Hodges mengemukakan prinsip organisasi yang justru jauh lebih banyak, yakni ada 20. Yang pertama, tujuan atau objektif. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, penyusunan fungsi atau fungsionalis. Yang keempat, kesamaan, homogeneity. Yang kelima, koordinasi atau coordination. Yang keenam, komunikasi atau communication. Yang ketujuh, penyusunan jenjang atau skala proses. Yang kedelapan, control. Yang kesembilan, rentangan kontrol atau span of control. Yang kesepuluh, asas pengecualian atau exception principle. Yang ke-11, pelimpahan atau delegation. Yang ke-12, staff. Yang ke-13, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ke-14, kesederhanaan atau simplicity. Yang ke-15, standarisasi atau standardization. Yang ke-16, spesialisasi atau specialization. Yang ke-17, berkelangsungan atau continuity. Yang ke-18, fleksibilitas atau flexibility. Yang ke-19, keseimbangan atau balance. Yang ke-20, dan terakhir, hubungan langsung. Special thanks to Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.